Kamu punya data tapi masih belum tahu gimana cara menganalisisnya? Yuk, simak berbagai jenis analisis yang dapat kamu gunakan berdasarkan jenis data yang kamu miliki dan juga informasi yang ingin kamu peroleh. Halo, perkenalkan nama saya Tommy, salah satu instruktur di Algoritma Academy. Yang pertama ada regression analysis. Regression analysis adalah sebuah proses statistik untuk dapat kita gunakan untuk memodelkan bagaimana sebuah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang mana variabel dependennya adalah berupa data numerik atau data angka. Analisis ini juga dapat kita gunakan untuk mengetahui seberapa signifikan sebuah variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Contoh aja, misalkan kita ingin memprediksi sebuah harga rumah. Nah, harga rumah ini dapat kita sebut sebagai variabel independen. Lalu misalkan kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik harga rumahnya. Nah, contoh karakteristik harga rumah ada misalkan lokasinya apakah strategis atau tidak, kemudian luas tanah, luas bangunan, dan lain sebagainya. Karakteristik tersebut adalah yang bisa kita sebut sebagai variable independent. Nah, yang kedua ada multivariate regression analysis. Sebenarnya yang kedua ini mirip dengan regression analysis, yaitu bedanya multivariate. Multi artinya banyak, variate artinya variabel. Jadi, di dalam analisis ini terdapat dua atau lebih variabel dependen yang ingin kita analisis sekaligus. Biasanya, teknik analisis ini kita gunakan di awal sebelum kita melakukan pemodelan. Tujuannya untuk mengetahui korelasi antar hubungan variabel. Nah, selanjutnya ada decision tree analysis. Decision tree analysis adalah sebuah metode pemodelan yang mana bisa kita visualisasikan secara grafis layaknya sebuah pohon karena namanya adalah decision tree. Analisis ini dapat digunakan untuk kita memprediksi sebuah nilai yang berupa numerik ataupun yang berupa kategori. Contoh kasusnya adalah misalkan kita ingin memprediksi sebuah probabilitas apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak. Nah, misalkan kita ingin memprediksi berdasarkan berat dan tinggi badannya, lalu insulin dalam darah, dan juga pengukuran-pengukuran lainnya dari hasil uji laboratorium. Selanjutnya ada sentiment analysis. Sentiment analysis ini atau analisis sentimen dapat kita gunakan untuk mengkategorikan opini yang diberikan oleh customer menjadi beberapa kelas. Misalkan, apakah opininya positif, netral, atau negatif. Karena analisis ini menggunakan data teks, jadi kita perlu untuk memahami apa itu Natural Language Processing atau biasa yang disingkat sebagai NLP. Analisis ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang telah di-launch-nya. Apakah menurut customer sudah baik ataupun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya ada teknik clustering atau yang biasa sering disebut sebagai pengelompokan. Nah, teknik ini sangat berguna apabila kita ingin mengelompokkan beberapa objek menjadi beberapa kelompok. Tentunya, objek yang berada di kelompok yang sama akan memiliki karakteristik yang mirip pula. Sedangkan, objek yang memiliki karakteristik yang berbeda akan diletakkan di kelompok yang berbeda. Nah, pada penerapannya, clustering sering sekali digunakan oleh perusahaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membagi konsumen menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, agar perusahaan dapat mengetahui karakteristik masing-masing kelompok, yang mana kelompok ini akan memiliki prioritas, kebutuhan, dan juga keinginan yang sama. Sehingga pada akhirnya, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian ada time series analysis. Analisis ini menggunakan data yang tersusun secara berurutan dari waktu ke waktu dan dikumpulkan dengan periode waktu yang tetap. Teknik ini dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah ada pola tren naik ataupun turun pada data dan juga pola berulang pada data historis. Analisis lanjutan dari teknik ini yaitu berupa peramalan sebuah nilai di masa depan atau yang sering dikenal sebagai teknik forecasting.
Nah, kamu tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait teknik analisis yang ada di video ini? Yuk bergabung di Algoritma Academy, investasi sekali sampai jadi ahli. Udah, gampang.